Salahuddin nama aslinya Yusuf. Jadi kalau ada yang punya nama Yusuf, mudah-mudahan jadi Salahuddin, insyaallah. Nama aslinya Yusuf, dan pada abad itu, abad ke-12 Masehi atau abad ke-6 Hijriyah, gelar yang paling banyak digunakan oleh orang-orang pada saat itu, mereka mengidhofahkan atau menyandingkan julukannya dengan kalimat din. Alauddin, Sa'duddin, Syamsuddin, Asaduddin, Najmuddin, Saifuddin, Imaduddin, Nuruddin. Ada banyak nama-nama yang ke depan kita akan temukan semuanya disandingkan dengan din. Bahkan mungkin sampai hari ini juga masih ada. Din yang pertama Awaluddin, din yang terakhir Akhiruddin. Nama aslinya Yusuf, Yusuf bin Ayyub. Lahir di Irak, Tikrit, tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah, 532 Hijriah. Ayahnya saat beliau lahir menjadi seorang gubernur di Tikrit saat kelahiran. Kemudian saat kelahiran ada satu peristiwa yang akhirnya membuat orang tua Salahuddin harus meninggalkan kota Tikrit dan pergi ke wilayah Mosul, sebelah utara Tikrit. Satu peristiwa yang disebabkan karena ada banyak versi, ada yang menyatakan, ada yang menceritakan karena orang tua Salahuddin melindungi Imaduddin. Padahal orang tua Salahuddin dan pamannya Salahuddin jadi pejabat di Tikrit itu karena dinasti Saljuk. Kita akan lihat nanti kisahnya, sekilas tentang apa yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ala kulli hal, lahir di Tikrit, kemudian pindah ke Mosul, dari Mosul kemudian pindah ke wilayah Suriah, Ba'labak, tahun 1143. Dan di wilayah-wilayah Mosul dan Ba'labak tadi, Salahuddin kemudian banyak belajar sejak kecil Al-Quran, hadis, sirah, bahasa Arab, dan kental dengan nuansa Sufi. Salahuddin Al-Ayyubi banyak terpengaruh dengan atau banyak mendapat inspirasi dari tokoh di abad ke-6, ulama di abad ke-6, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Dan sedikit banyak juga yang hidup pada tahun tersebut, di tahun 500-an abad ke-6, juga banyak yang terinspirasi dari sosok besar Abdul Qadir Al-Jailani. Kita akan lihat nanti beberapa rangkaian peristiwa penting di abad ke-6 Hijriah atau di abad ke-12 Masehi. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sirah, dan di antara ada satu hadis yang ini unik karena hadisnya langsung terkait dengan sosok Salahuddin dan Al-Quds. Ada satu hadis Rasulullah SAW saat meriwayatkan hadis ini ketawa. Hadisnya tentang naik kendaraan. Rasulullah kalau naik kendaraan, di atas kendaraannya kemudian membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian melihat ke langit dan tertawa. Hadis ini setiap kali diriwayatkan oleh para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, selalu ada ketawanya. Lihat ke atas, ketawa. Lihat ke atas, tertawa. Tapi saat Salahuddin membaca hadis ini, Salahuddin nggak ketawa. Kata gurunya, kenapa nggak ketawa? Kata Salahuddin, bagaimana saya bisa ketawa lepas sementara Masjidil Aqsa masih berada di genggaman kaum Musalibis. Hadis tadi. Menikah di usia 14 tahun. Kalau pengen jadi Salahuddin, menikah di usia 14 tahun. Berlatih di bawah pengawasan Sultan Nuruddin. Tahun 1187 Masehi, berarti berapa tahun usia Salahuddin? 50 ya, 1137 lahir, 1187 Al-Quds berhasil dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
puncak kesuksesan yang dikenang dalam sejarah dari sosok Salahuddin Al-Ayyubi adalah mengembalikan Al-Quds. Tapi yang akan kita gali kisahnya adalah apa yang terjadi dari sejak kelahiran sampai usia 50 tahun. Karena yang namanya tokoh, yang namanya pahlawan itu bukan sosok yang lahir membalikan telapak tangan sehari langsung jadi. Pasti ada tahapan dan perjalanan kehidupannya sampai akhirnya Salahuddin berhasil dengan kesuksesannya ini mengembalikan Al-Quds. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi di abad ke-6, di abad ke-5 dan abad ke-6 sekitar kelahiran dan hidupnya Salahuddin Al-Ayyubi sampai wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena cerita tentang seorang pahlawan tidak bisa dilepaskan dari cerita lingkungan yang mengitarinya. Karena seorang pahlawan itu bukan sosok yang lahir tanpa pengaruh lingkungan sekitar, tapi pasti ada pengaruh-pengaruh dan inspirasi dari lingkungan sekitar sampai akhirnya muncul sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau lahir tahun berapa Hijriah tadi? 532 Hijriah. 532 Hijriah. Berarti beliau lahir di sini. Di antara wafatnya Imam Al-Ghazali dan wafatnya Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang terjadi sebelumnya? 428 Hijriah, Ibnu Sina wafat. Ahli kedokteran muslim yang di satu sisi memang hafidh Quran di usia yang masih sangat belia. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Tapi di sisi lain, Ibnu Sina ini banyak mempelajari tentang paham Aristoteles dan seterusnya lah, masalah akidah. Ibnu Sina wafat di tahun 428 Hijriah, saat dimana banyak paham-paham dari Yunani yang masuk ke wilayah, ke daerah umat Islam. Tahun 463 Hijriah muncul dinasti Hasyashin. Sering kita mendengar kalimat assassin, berawal dari sini. Hasyashin. Hasyashin, lisan kita assassin, lisannya barat assassin. Hasyashin, satu dinasti yang dari sisi pahamnya itu menginduk ke dinasti Fatimiyah, tapi kemudian memisahkan diri dan membuat dinasti tersendiri. Orang-orangnya yang tinggal di dinasti Hasyashin ini terbentuk dari orang-orang yang memang dicetak untuk siap mati semua. Pembunuh lah, pembunuh. Dikenal lah sekarang dengan nama assassin. Hasyashin, dinasti Hasyashin. Tahun 485 Hijriah, Nizamul Malik wafat. Nizamul Malik ini Perdana Menteri di dinasti Saljuk yang paling istimewa. Karena di zaman Nizamul Malik ini julukannya, di zaman